Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Augmented Reality untuk media pembelajaran bentuk planet berbasis Android. Jadi perkenalkan nama saya yaitu M. Hari Alfian Sregar, NPM yaitu 21018.091. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, masuk yang pertama yaitu augmented reality merupakan salah satu teknologi yang membantu memvisualisasikan suatu konsep yang abstrak hingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai struktur objek suatu objek. Jadi maksudnya teknologi AR ini dia bisa kayak memunculkan suatu objek itu dalam bentuk 3D gitu. Jadi bisa dilogikakan eh, dunia nyata dan dunia maya yang dijadikan dunia nyata. Nah, untuk perbedaan augmented reality dan virtual reality, yaitu virtual reality itu dia dia seperti membuat dunianya sendiri gitu. Jadi seakan-akan itu nyata, tapi sebenarnya itu dalam dunianya sendiri. Tapi untuk augmented reality itu dia bisa membuat seakan-akan eh, benda itu ada di dunia nyata gitu, bukan di dunianya sendiri gitu. Jadi eh, augmented reality ini tidak terlalu asing ya di Indonesia karena sudah banyak yang menggunakannya, maupun itu di dunia hiburan, di dunia militer, dunia kesehatan maupun dunia pendidikan. Tapi masih banyak yang belum memahami bagaimana penggunaan atau pemanfaatan teknologi augmented reality ini. Ja hanya sebatas mengetahui saja tapi tidak tahu cara menggunakannya gitu atau cara membuatnya sehingga bisa menjadi sebuah media, salah satunya untuk media pembelajaran di dunia pendidikan. Oke, untuk di skripsi saya, di proposal saya yang saya gunakan yaitu ada tiga aplikasi, yaitu aplikasi Unity untuk membuat Android-nya, tampilan UI-nya, dan untuk membuat Android-nya gitu. Eee Blender, aplikasi Blender itu untuk membuat objek 3D-nya gitu. Untuk membuat objek 3D yaitu bentuk-bentuk planet mulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, untuk selanjutnya yaitu aplikasi Vuforia. Ya, yaitu Vuforia itu dia digunakan untuk membuat markernya. Jadi saya di sini mengajukan augmented reality itu berdasar dengan metode base mark. Jadi dia pakai target image gitu. Jadi tanpa ada target image itu jadi objeknya tidak akan muncul. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara agar anak-anak lebih tertarik dalam mempelajari planet-planet yang ada di tata surya kita. Yang kedua, bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tujuan penelitiannya yaitu anak-anak akan lebih tertarik untuk mempelajari planet-planet yang ada di tata surya kita dengan adanya teknologi augmented reality yang interaktif dan menyenangkan dapat menampilkan bentuk planet-planet secara 3D. Jadi dapat menarik perhatian mereka gitu. Nah, selanjutnya itu memotivasi anak-anak atau tenaga pendidik untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi augmented reality. Jadi para tenaga pendidik bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuat suatu media pembelajaran agar lebih menarik bagi penggunanya gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu dapat disebut sebagai wujud atau bentuk komunikasi yang bertujuan guna menyampaikan dan memberikan informasi yang berasal dari sumber informasi kepada siswa dengan berurut, sehingga terciptanya lingkungan kegiatan pembelajaran menjadi kondusif, yaitu para siswa melakukan kegiatan dan aktivitas pembelajaran menjadi efisien dan efektif. Yang kedua yaitu augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya
dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Selanjutnya itu Blender. Blender merupakan suatu software yang bersifat open source digunakan untuk membuat film visual, animasi 3D, dan efek khusus. Blender juga software yang multi-platform, bisa digunakan berbagai sistem operasi yaitu Windows, Linux, dan MacBook dan macOS. Ya, selanjutnya itu Unity. Unity merupakan game engine yang bermulti-platform unit. Unity mampu dipublish menjadi standalone atau .exe berbasis web, berbasis Android, iOS, iPhone, Xbox, dan PS3 atau PlayStation. Walaupun bisa dipublish ke berbagai platform, Unity perlu dilisensi untuk mendapat mempublish ke platform tertentu. Tetapi Unity menyediakan untuk free user dan bisa dipublish dalam bentuk standhold.exe dan web. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek mengelilingi dan objek-objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak dalam galaksi Bima Sakti. Yang pertama ya anggota-anggota dari tata surya kita yaitu yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah planet Merkurius, ketiga Venus, keempat Bumi, kelima Mars, keenam Jupiter, ketujuh Saturnus, delapan Uranus, kesembilan Neptunus. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode perancangan sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Multimedia Life Cycle atau MDLC, yang merupakan metode pengembangan multimedia yang punya 6 karakteristik, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distributor. 6 tahapan tersebut tidak harus berurutan dalam pengerjaan atau tahapan tersebut dapat bertukar posisi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tahapan. 1. Konsep menentukan tujuan aplikasi, siapa penggunanya, dan kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu perancangan membuat storyboard, spesifikasi arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material. Yang selanjutnya itu pengumpulan materi, mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pembuatan, membuat semua objek atau bahan multimedia berdasarkan spesifikasi yang telah dibuat di tahapan perancangan. Selanjutnya pengujian, melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau error di aplikasi tersebut. Selanjutnya itu pendistribusian, mendistribusikan aplikasi yang telah dibuat agar bisa dipakai oleh orang lain.